Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejaksaan Agung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah peringatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Jamdatun pada 17 Juni 2022 yang silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop berbasis Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan dari JPN. Khusus dari staf khusus menteri. Memang sejak awal sudah diketemukan ada staf khusus menteri secara inline yang mengarahkan ke pemakaian Chrome. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Amrina. Bagaimana pernyataan yang disampaikan Kapus Penkum terkait korupsi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim? Iya, Davi dan juga pemirsa, benar sekali tadi sebenarnya dari pihak tim Kejaksaan Agung diwakili oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna telah memberikan klarifikasi berkaitan dengan adanya klaim dari tim kuasa hukum Nadiem yang menyebut bahwa pengadaan ataupun juga proyek pengadaan program digitalisasi yang menjerat ex Kemendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah mendapatkan pendampingan. Dan memang tadi dari Anang Supriyatna selaku Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia membenarkan bahwa pada tahun 2020 tim Kejaksaan Agung diwakilkan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara ataupun juga tim Jaksa Pengacara Negara ini sempat diminta untuk melakukan kajian. Dan pada tanggal 27 Juni 2020 dari tim Kejagung yakni tim Jaksa Pengacara Negara ini ternyata sempat menemukan adanya salah satu dokumen yang bernama dokumen kajian analisis Chromebook, di mana dalam dokumen kajian analisis yang ditemukan oleh tim Jaksa Pengacara Negara ataupun juga tim JPN melihat bahwa ternyata penggunaan Chromebook ini belum tervalidasi. Jadi adanya kajian analisis yang dilakukan oleh tim Kemendikbudristek ini ternyata belum tervalidasi, dan juga kajian tersebut ini belum ditandatangani oleh tim yang melakukan kajian analisis tersebut. Dalam dokumen yang ditemukan tersebut juga dari tim JPN ini juga tidak menemukan adanya pernyataan ataupun juga kajian yang menyebutkan bahwa pemilihan Chromebook dalam pengadaan proyek digitalisasi di 3T ini adalah urgensi dan juga memiliki ketentuan tertentu, dan mana dari pihak tim JPN kemudian dikarenakan menemukan adanya dokumen kajian analisis akhirnya meminta ataupun juga menyarankan kepada tim Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang, di mana kajian ulang tersebut ini diminta oleh tim Kejagung untuk tidak hanya mengkaji berkaitan dengan apakah Chromebook ini sesuai atau tidak untuk digunakan dalam proyek pengadaan digitalisasi, namun tim Kejagung meminta dan juga memperingatkan kepada tim Kemendikbudristek untuk melakukan kajian dengan mengkomparasikan alias membandingkan berbagai macam sistem operasi selain Chrome, misalnya adalah operasi Windows, lalu juga Linux hingga Macintosh, untuk kemudian dipilih mana sistem operasi yang lebih tepat dan juga cocok untuk diterapkan dalam proyek program digitalisasi yang akan dilakukan ataupun juga disebarkan oleh tim Kemendikbudristek di pulau-pulau yang dirasa 3T tersebut. Namun ternyata dalam pelaksanaan proyek tersebut
tersebut, ini dari tim Kemendikbudristek masih memilih untuk menggunakan Chromebook dan juga tidak melakukan kajian ulang seperti yang disarankan ataupun juga diperingatkan oleh pihak Kejagung. Dan dari Kejagung sendiri pun juga menemukan fakta bahwa ternyata dalam dokumen kajian analisis yang ditemukan tersebut ini ada beberapa staf menteri dan juga tim yang terlibat dalam pengadaan proyek yang secara sengaja begitu ya untuk mengarahkan agar penggunaan Chromebook ini dipilih dalam pengadaan proyek digitalisasi tersebut hingga membuat pada akhirnya proyek yang berjalan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 ini menggunakan Chromebook sebagai sistem operasi dan tidak menggunakan ataupun juga tidak melakukan kajian lainnya. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih. Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Sementara itu, pemirsa, satu unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojongkoneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Oh, udah bisa balik mobil tuh, balik mobil balik terus yang lagi dekat Sentul. Longgan ini gede banget. Sementara itu, pemirsa, Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini bukan kenyataannya mau kayak gini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Kita udah pasrah aja. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai.